Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa saat ini bukan waktunya menyerah buat skuad Garuda meski kalah telak dari Jepang. Timnas Indonesia menelan kekalahan menyakitkan dengan skor 0-4 dari Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Hasil ini membuat skuad Garuda belum pernah meraih kemenangan dalam 5 laga yang dilakoninya. Timnas Indonesia bahkan saat ini menempati posisi juru kunci klasemen grup C dengan hanya mengemas 3 poin. Hal ini karena Jay Izes dan kawan-kawan baru hanya meraih 3 hasil imbang dan 2 kali kalah. Situasi Timnas Indonesia saat ini yang menempati posisi juru kunci tersebut membuat banyak pihak yang meragukan peluang skuad Garuda lolos dari grup C. Pasalnya, tim-tim yang berada di atas Indonesia sudah meraih beberapa kemenangan. Melihat situasi ini, Shin Tae-yong saat ditemui awak media di Mixed Zone usai laga melawan Jepang mengatakan bahwa Timnas Indonesia belum saatnya menyerah. Dia menekankan meski tim Merah Putih kalah telak dalam laga ini, belum saatnya putus asa. Ini bukan waktunya untuk menyerah meski kami kalah 0-4, ujar Shin Tae-yong saat ditemui awak media di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengatakan bahwa sebenarnya tim asuhannya pada awal pertandingan bermain cukup bagus. Peluang emas bahkan sempat didapatkan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-9 saat berhasil membawa bola hingga ke depan gawang Jepang. Namun, akhirnya tendangan Ragnar masih mampu diamankan oleh kiper Zion Suzuki. Tak berhenti di situ, peluang emas kembali didapatkan saat Kevin Dix dari sisi kanan membawa bola seorang diri dan langsung memberikan umpan silang ke arah Rafael Struijk yang berada di depan gawang. Termasuk China yang sebelumnya menempati juru kunci malah sudah meraih 2 kemenangan dengan mengalahkan Timnas Indonesia dan Bahrain. Karenanya, saat ini Timnas Indonesia dalam situasi krusial karena berada di posisi juru kunci. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa apabila tim Merah Putih bisa mencetak gol pada awal pertandingan, jalannya laga akan berbeda. Jika kami mencetak gol, itu bisa membuat perbedaan, kata Shin Tae-yong. Kami membuat kesalahan untuk mencetak gol pertama, ucapnya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengakui bahwa sebenarnya tim asuhannya telah mengalami kemajuan besar. Untuk itu, meski mereka menelan kekalahan, Shin Tae-yong tak ingin anak asuhnya menyerah. Menurutnya, saat ini belum tepat buat mereka menyerah. Apalagi masih ada 5 laga sisa termasuk yang terdekat melawan Arab Saudi di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Tetapi kami sudah sampai sejauh ini. Kami telah mengalami banyak kemajuan, tutur Shin. Penggemar datang untuk melihat kami bermain sepak bola, pungkasnya. Penyerang Jepang, Koki Ogawa dipertemukan langsung dengan bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdong sebelum keduanya berangkat ke Jakarta oleh pihak NEC Nijmegen. Keduanya banyak membicarakan soal duel antara Timnas Indonesia vs Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel tersebut juga disiarkan langsung di negara tempat mereka bekerja sekarang, Belanda. Koki Ogawa ditanya soal absennya penyerang utama Jepang saat ini, Ayase Ueda. Ayase Ueda absen hingga akhir tahun karena cedera di bagian hamstring. Di satu sisi, dirinya sedih dengan kabar absennya Ueda di skuad Samurai Biru. Namun, dirinya ingin membuktikan agar bisa dipercaya pelatih Hajime Moriyasu jadi starter di lini serang. Sejujurnya, saya sangat sedih ketika mendengar kabar itu, ujar Koki Ogawa dilansir bolasport.com dari laman YouTube NEC Nijmegen. Dia selalu bisa membantu tim. Tetapi mungkin sekarang saya punya kesempatan untuk bermain di tim nasional. Saya pikir ini bisa menjadi kesempatan bagus, lanjutnya. Rekan setim Kelvin Verdong tersebut sudah tak sabar bermain lawan Timnas Indonesia di Jakarta. Dirinya mengaku bahwa suhu Indonesia sangat panas. Suhu udara jadi tantangan terbesar skuad Samurai Biru. Duel Timnas Indonesia vs Jepang diprediksi tidak akan mudah. Meski begitu, Koki Ogawa optimistis bisa mencetak gol kemenangan bagi Jepang atas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 15 November tahun 2024 mendatang. Ya, Indonesia sangat panas, ujar Ogawa.
dan mungkin sulit bermain di lapangan mereka. Kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk mengalahkan mereka. Tapi seperti yang saya katakan, itu tidak akan mudah bagi kami. Tapi mungkin saya akan mencetak gol, dan kami bisa menang dengan gol saya, ujarnya. Ragnar Oratmangun mengaku sudah menggoda oleh Romeni untuk membela timnas Indonesia. Meski PSSI sudah banyak melakukan kebijakan naturalisasi, tetapi mereka masih kesulitan mencari sosok penyerang berkualitas. Baru ada nama Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk yang jadi andalan timnas Indonesia di lini depan. Salah satu nama yang digadang-gadang bakal membela timnas Indonesia adalah Ole Romeni. Penyerang asal FC Utrecht tersebut bisa membela timnas Indonesia melalui jalur sang nenek di pihak ibu yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Selain itu, dirinya juga tampil reguler di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Dirinya sudah mencetak 2 gol dari 8 penampilan selama Liga Belanda 2024/2025. Di level klub, dia sudah main 190 kali dan mencetak 41 gol dan 15 assist. Ragnar Oratmangun mengaku sudah mendengar bahwa PSSI masih kesulitan untuk mencari penyerang bagus. "Yah, saya dengar federasi kesulitan untuk mencari striker," ujar Ragnar Oratmangun pada Selasa tanggal 12 November tahun 2024. "Tetapi itu terserah PSSI untuk mencari striker bagus itu," lanjutnya. Ragnar Oratmangun mengaku sudah sangat kenal dekat dengan Ole Romeni. Pasalnya, keduanya kenal sejak dari Akademi NEC Nijmegen. Dirinya mengaku sudah mencoba meyakinkan Ole Romeni untuk bela timnas Indonesia. "Saya kenal Ole Romeni, sangat baik sejak dari Akademi NEC," ujar Ragnar. "Dan saya sudah berbicara dengan dia. Dan dia sedang mempertimbangkannya. Dan saya berusaha meyakinkannya datang dan membantu timnas Indonesia," lanjutnya. Meski begitu, perjuangan Ragnar masih harus menunggu waktu. Menurut Ragnar, Ole Romeni masih memikirkan tawaran tersebut. Dirinya bakal menghormati apapun keputusan Ole Romeni nantinya. Jika bersedia membela timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun sangat bersemangat bakal setim dengan Ole Romeni. "Dia masih memikirkannya dan saya menghormati keputusannya apapun pilihannya," ujar Ragnar. Striker Jepang Koki Ogawa menilai timnas Indonesia sulit dibobol menjelang duel di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Koki Ogawa berpotensi dimaikan saat melawan timnas Indonesia mengingat striker utama Jepang Ayase Ueda absen karena cedera. Pemain NEC Nijmegen itu selama ini menjadi pelapis Ayase Ueda yang bermain di Feyenoord. Koki Ogawa sudah mencatatkan 7 caps bersama Jepang. Pemain 27 tahun itu juga sudah mencetak 7 gol untuk Samurai Biru. "Saya ingin memastikan saya bisa maksimal," kata Koki Ogawa dikutip dari Sponichi. "Ini bukan pertandingan yang mudah, dan saya rasa lawannya juga tidak mudah untuk dibobol," ujarnya. Akan tetapi Koki Ogawa memiliki target tinggi untuk dirinya sendiri. "Namun, itu tergantung pada berapa banyak gol yang bisa saya cetak dalam 2 pertandingan ini. Saya memiliki harapan yang tinggi terhadap diri saya sendiri," ujarnya. Di NEC Nijmegen musim ini, Koki Ogawa sudah mencetak 7 gol. Ia akan bertemu rekan setimnya, Kelvin Verdong yang membela timnas Indonesia. Keduanya berpotensi duel di lapangan. Mengingat Verdong bermain di lini bertahan dan menjadi salah satu pemain inti Shin Tae-yong. Pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang bakal terselenggara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Setelah itu Jepang bertandang ke China pada tanggal 19 November tahun 2024. Sementara, timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tanggal 19 November tahun 2024.